Shalom Alaikum. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 9 Maret 2024. Jangan lupa saudara, kita mau ucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita, dan juga berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hidup dalam kebenaran, penuh kerendahan hati. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Nubuat Hosea 6 ayat 1 sampai 6 dan Injil Lukas 18 ayat 9 sampai dengan 14. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, dalam kehidupan kita selalu menilai diri kita yang benar, saudara, sedangkan orang lain salah. Kita sering berpandangan rendah terhadap orang lain. Inilah diri kita sebagai manusia, melihat perbuatan. Tapi Allah kita, saudara, yang Maha Rahim, melihat hati kita. Dengan rajinnya kita ke gereja, berdoa, persekutuan, pelayanan, kita merasa hidup kita telah benar di hadapan Tuhan, dan berani menuntut, meminta apa yang menjadi keinginan kita. Kalau itu yang kita lakukan, saudara, dan kita pandang itu sebagai kebenaran dan layak, apa bedanya kita dengan orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu? Kan mereka juga rajin berdoa, rajin beribadah, taat akan perintah Tuhan, saudara. Tapi kenapa di mata Tuhan mereka merupakan suatu kekejian, dan Tuhan Yesus selalu menilai mereka munafik? Injil hari ini, Yesus menyampaikan pengajaran perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Dari perumpamaan ini, saudara, dapat kita lihat perbedaan antara kedua orang ini. Orang Farisi berdiri berdoa dengan tinggi hati, menyampaikan isi hatinya dengan Tuhan bahwa diri mereka tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan penzina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Lukas 18 ayat 11. Berbeda dengan pemungut cukai, saudara. Berdiri jauh-jauh dengan penuh kerendahan hati. Bahkan ia tidak akan menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Lukas 18 ayat 13. Inilah, saudaraku, ungkapan hati yang baik dan benar, serta tempat saat berhadapan dengan Tuhan Allah dan sesama. Hati yang penuh kerendahan hati menjadi kesukaan Allah. Bagi kita yang beriman dan selalu rajin berdoa, baiklah hendaknya saudara kita selalu dengan penuh kerendahan hati mengandalkan Tuhan Allah. Bukan pada kerajinan kita ke gereja, berdoa, persekutuan, maupun berbagai pelayanan kita. Tuhan Allah kita tidak melihat perbuatan-perbuatan kita, saudara, tetapi hati kita yang dilihat, dan hati kita yang diterima Allah, saudara. Belajar dari perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus hari ini. Baiklah kita mau seperti pemungut cukai yang memiliki kerendahan hati, saudara, yang selalu merendahkan di hadapan Tuhan Allah sebagai pendosa, mau mengakuinya, mohon pertolongan Tuhan Allah, sambil memukul dada kita yang berdosa ini sambil berseru, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Kita mau tidak seperti orang-orang Farisi yang penuh kesombongan dan selalu meninggikan hati, meninggikan diri, dan merendahkan atau menyalahkan orang lain. Kita mau, saudara, mengasihani diri kita yang berdoa,
agar Tuhan Allah oleh belas kasih-Nya mengampuni kita. Mari saudara-saudara yang terkasih di dalam kasih Kristus, dalam masa retret batin ini saudara, kita mau merefleksi diri kita. Adakah kita seperti orang-orang Farisi yang selalu meninggikan hati, sombong, menganggap dirinya benar, jauh dari dosa karena rajin ke gereja, selalu berdoa, ke persekutuan, pelayanan kemana-mana, selalu merendahkan orang lain, menganggap mereka penuh dosa. Lihat saudara, pemungut cukai, dia pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak diingatkan oleh Yesus. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Lukas 18 ayat 14. Yesus Tuhan, tambah-tambahkan iman kepada kami. Biarlah dengan beriman kepada Engkau, kami boleh dipimpin dan dibimbing dalam kuasa Roh Kudus, agar kami dimampukan untuk berdoa dengan benar dan selalu mampu hidup penuh kerendahan hati, baik di hadapan Allah maupun sesama, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alaikum.